Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Saudara-saudaraku sekalian, sahabatku dimanapun engkau berada, terima kasih kau bergabung pada saat ini untuk mendengarkan beberapa pikiran-pikiran saya. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini kita merasakan ada sesuatu ketegangan atau katakanlah suasana yang agak panas di ibu kota kita tercinta, di Jakarta Raya yang kita cintai ini. Suasana yang tegang ini sesungguhnya tidak perlu ada. Saudara-saudara sekalian, kita telah sebagai bangsa memilih jalan demokrasi sebagai sistem politik kita. Seluruh pimpinan bangsa dan negara selama 20 tahun terakhir ini, bahkan sebetulnya mungkin lebih, telah sepakat bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang bisa membawa kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga memberi perdamaian dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah suatu sistem untuk mengatur bahwa kekuasaan negara, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi itu berada di tangan rakyat. Itu adalah arti daripada kedaulatan rakyat. Saudara-saudara sekalian, wujud dari demokrasi adalah pemilihan para pimpinan, pemilihan para wakil-wakil rakyat. Karena itu, pemilihan adalah ujung tombak demokrasi. Pemilihan, kita sepakati, harus bersih, harus jujur, harus adil, harus transparan, harus benar-benar diakui hasilnya oleh semua peserta. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ibaratkan suatu pertandingan sepak bola, katakanlah pertandingan itu di tingkat desa atau tingkat kecamatan, kalau pertandingan itu dilakukan dengan curang, wasitnya memihak, hakim garis memihak, biasanya walaupun di tingkat desa sekalipun pertandingan itu berakhir dalam perkelahian. Kita ikut pertandingan sepak bola dicurangi, sakit hati kita. Apalagi dalam hal-hal yang lebih besar, pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota. Saudara-saudara, kita sebagai bangsa harus berhasil melaksanakan demokrasi dengan baik. Kita harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, pemilihan wakil-wakil rakyat dengan baik, dengan sebersih-bersihnya. Karena itu, saudara-saudara, kita harus berusaha sekeras mungkin agar proses pemilihan dilaksanakan dengan baik, supaya tidak ada yang sakit hati. Saudara-saudara sekalian, saya adalah seorang yang suka belajar sejarah.
Saya tidak berani mengatakan bahwa saya ahli sejarah, tapi saya adalah orang yang suka belajar sejarah. Dari apa yang saya baca dalam sejarah peradaban manusia ribuan tahun, memang sistem demokrasilah sistem yang terbaik. Bukan sistem yang sempurna, tapi sistem yang terbaik. Sistem lain pasti menimbulkan suatu rasa tidak puas. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya, Prabowo Subianto, menghimbau semua penyelenggara pemilihan pilkada di DKI untuk berpikir tentang masa depan bangsa Indonesia. Kau panitia di tingkat TPS, kau panitia di tingkat kelurahan, kau panitia di tingkat kecamatan, kau panitia di tingkat kota madya, di tingkat provinsi. Ingat, tindakan-tindakanmu, keputusan-keputusanmu akan berpengaruh kepada masa depan bangsa, kepada anak dan cucu kita. Janganlah main-main dengan masalah demokrasi ini. Janganlah main-main dengan masalah pemilihan. Jangan main-main dengan mengutak-kutik suara. Suara rakyat itu adalah sangat-sangat sakral. Saudara-saudara, kalau nanti ada pihak yang merasa dicurangi, kalau rakyat merasa proses demokrasi tidak bersih, kalau rakyat merasa bahwa, suara saya tidak ada gunanya karena nanti suara uang yang akan menentukan siapa pemimpin saya, akibatnya menurut saya adalah sangat merugikan kita semua. Kalau ada pihak yang merasa kecewa, sejarah peradaban manusia menunjukkan kepada kita yang terjadi adalah keadaan yang tidak stabil, keadaan yang tidak aman. Karena itu, kita semua sebagai unsur pemimpin harus memberi contoh. Marilah kita memberi contoh, marilah kita menjaga kesejukan. Pergantian pimpinan biasa, jangan dijadikan hal-hal yang begitu krusial. Saya, waktu dinyatakan kalah dalam pemilihan presiden yang lalu, tahun 2014, begitu saya sudah selesai berjuang menempuh jalur hukum, dan pada saat itu saya sudah habis upaya-upaya hukum yang bisa saya tempuh, saya akhirnya menerima. Saya ucapkan selamat kepada saingan saya datang kepada pelantikan beliau, saya memberi hormat kepada beliau, saya menenangkan pengikut saya. Kami dengan segala kepahitan, walaupun kami merasa diperlakukan dengan tidak adil, demi kesejukan bangsa, demi perdamaian, kami tidak mau melangkah di luar hal-hal yang konstitusional, hal-hal yang dalam koridor hukum. Tetapi kami prihatin, kami mendengar upaya-upaya untuk melakukan hal-hal yang harus kita katakan bahwa tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan curang. Mendatangkan orang yang tidak punya hak pilih untuk memilih, mengintimidasi panitia pemilihan, kemudian memaksakan kehendak di bidang-bidang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Adanya daftar pemilih yang tidak benar, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semua tidak akan membantu kondisi yang sejuk. Kita harus menenangkan rakyat kita, bukan kita panas-panasi. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya sekali lagi menganjurkan semua pihak
marilah kita melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang mau menyogok kita, kalau ada yang mau nebar uang, saudara-saudara, kalau perlu ditolak. Kalau tidak, terima saja uang itu, karena uang itu adalah sebenarnya uang rakyat Indonesia sendiri. Tidak mungkin hasil bersih dari suatu usaha dibagi-bagikan begitu saja. Tidak ada seorang pengusaha yang mampu membagi-bagi uang kalau tujuannya adalah untuk menebar sogokan-sogokan kepada petugas-petugas dan kepada rakyat. Dan saudara-saudara, di zaman era informasi terbuka seperti sekarang, di zaman teknologi informatika seperti sekarang, di zaman digital seperti sekarang, tidak mungkin ada permainan-permainan yang tidak akan tersebar luas. Ancaman-ancaman fisik dengan membawa golok, mengancam akan menebas kepalanya orang lain, itu juga tidak menambah kesejukan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan selalu menjaga perdamaian, dengan selalu menghindari kekerasan. Tapi marilah kita bulat, marilah kita kompak, marilah kita datang ke TPS pada tanggal 19 April yang akan datang dengan kehendak melaksanakan demokrasi, mengamankan demokrasi, menjaga demokrasi, mencegah kecurangan, dan bertekad untuk menjaga agar kehendak rakyat benar-benar bisa kita amankan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, terutama warga Jakarta yang memiliki hak pilih dalam pemilihan gubernur yang akan datang 19 April 2017. Saya, Prabowo Subianto, mengajak saudara-saudara untuk memilih Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur DKI untuk 5 tahun yang akan datang. Dan Saudara Sandiaga Salahuddin Uno sebagai wakil gubernur DKI untuk 5 tahun yang akan datang. Saya yakin mereka adalah putra-putra terbaik bangsa kita. Mereka akan mampu memimpin DKI dengan sebaik-baiknya. Mereka akan mampu menjaga Bhinneka Tunggal Ika di DKI. Mereka akan mampu melindungi semua warga DKI, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun sukunya, dan apapun latar belakang sosialnya. Saya yakin mereka mampu, saya yakin mereka punya itikat baik, akhlak yang baik, dan mereka punya pribadi yang baik. Saya berharap marilah kita jadikan Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur DKI dan Saudara Sandiaga Salahuddin Uno sebagai wakil gubernur DKI 5 tahun akan datang. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi saudara bergabung dengan saya, dan saya berharap kita terus akan sering berkomunikasi di hari-hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi 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 Om, nama budaya. Terima kasih.